Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semuanya, kita awali dengan sebuah pantun dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti jangan lupa catatnya. Siap Bapak Ibu ya? Ya. Siap. Pusing kepala, ada tugas merangkum. Harus cepat dikirim ke dosen Belgia. Saya ucapkan Assalamualaikum untuk rekan-rekan yang berbahagia. Dan hari ini Bapak Ibu terima kasih sekali untuk kehadirannya. Hari ini saya sudah dibantu Bapak Ibu semuanya. Intinya nanti saya akan berbagi ya Bapak Ibu dengan Bapak Ibu terkait implementasi budaya positif untuk menghadapi permasalahan di kelas atau mengelola permasalahan di kelas maupun sekolah, begitu ya Bapak Ibu. Ini adalah salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak yang saat ini sedang kami laksanakan di modul 1.4 Bapak Ibu, dan ini merupakan aksi nyata dari kami yang nantinya bisa dibagikan untuk ke sosial media, dan mungkin nanti misalnya ilmunya di sini Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan baru, boleh sekali ditularkan kepada teman-teman Bapak Ibu di sekolah. Baik Bapak Ibu, sepertinya saya harus mengenalkan diri saya dulu ya Bapak Ibu kepada Bapak Ibu, tapi sepertinya sudah kenal semua, tapi nggak apa-apa. Saya Sylvia Anggraini Bapak Ibu, bekerja di SD Tunggul Rejo, Kecamatan Brabang, Kabupaten Purworejo. Sebenarnya ada moto hidup saya yang sampai hari ini saya pegang teguh ya Bapak Ibu, terkait berbagi untuk kebaikan akan mendatangkan sejuta kebahagiaan. Nah di sini Bapak Ibu saya berniat untuk membagikan banyak hal kepada Bapak Ibu, dan nantinya saya juga akan merasa bahagia juga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu di sini nanti bisa mendapatkan pengetahuan baru yang nantinya bisa digunakan di sekolah, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, nah kita mulai sedikit masuk sedikit demi sedikit ya Bapak Ibu kepada materi hari ini tentang sekolah dan guru menurut pandangan Ki Hajar Dewantara. Kalau kita melihat sekolah itu diibaratkan seperti ini Bapak Ibu, sekolah ini itu ladang Bapak Ibu. Ibaratnya tuh kalau petani itu sebagai gurunya, itu petani itu memiliki ladang, ladangnya adalah sekolah. Nah kemudian benihnya apa Bapak Ibu? Benih-benihnya itu ya murid-murid kita Bapak Ibu semuanya, itu murid kita itu adalah benih-benih. Kenapa kita disebut petani Bapak Ibu? Karena petani itu dia itu nanti akan menanam benih itu, merawatnya, kemudian memanennya. Nah biji-biji benihnya itu sebenarnya itu kan sudah istilahnya adalah sifat asli yang sudah dibawa oleh kulit kita. Mereka memiliki karakter yang sudah dibawa sejak lahir. Nah sebagai petani yang baik, berarti kan kita harus merawat, kemudian merawat dengan sepenuh hati agar apa Bapak Ibu, hasilnya itu baik. Kita tidak bisa mengubah misalnya biji padi nanti tukulnya jagung, bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa, karena memang anak-anak itu memang sudah terlahir dengan karakter, misalnya mereka itu padi, terlahirnya sebagai karakter padi. Mereka tidak bisa kemudian diubah menjadi jagung, tapi mereka itu bisa menjadi padi yang berkualitas, misalnya biji jagung yang berkualitas, itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mengubah anak tersebut jadi A kemudian menjadi karakter B, itu tidak bisa. Tapi kita perkuat saja untuk karakter yang lebih baik di masing-masing jiwa-jiwa dari murid-murid kita, begitu Bapak Ibu. Nah kemudian terkait apa itu budaya positif di sekolah. Nah di sini guru bersama dengan warga sekolah bekerja sama untuk menciptakan lingkungan positif, membangun motivasi intrinsik untuk ya Bapak Ibu, itu saya typo ya, untuk ya Bapak Ibu senantiasa berperilaku positif sehingga tercipta budaya yang lebih positif. Ya, ini nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti buat intermezzo saja untuk yang tipe-tipe tadi. Untuk budaya positif sendiri Bapak Ibu, bagaimana sih kita nanti menciptakan lingkungan yang positif? Nanti kita akan bahas
secara lebih detailnya. Bagaimana kita menciptakan lingkungan sekolah ini tuh lebih menyenangkan, lebih positif, begitu Bapak Ibu, dengan mengurangi untuk pertama kalimat-kalimat yang negatif, kemudian nada-nada mungkin yang tinggi ataupun apapun itu yang bersifatnya membuat murid kita tidak nyaman. Kita akan bahas bersama-sama ya Bapak Ibu. Ini materinya yang padat, tapi semoga Bapak Ibu nanti tidak bosan ya Bapak Ibu ya untuk mengikuti ini. Nah, nanti kita akan bersama-sama, hari ini pembahasan kita tentang itu Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar yang pertama. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, sama nanti bagaimana kita menerapkan restitusi, segitiga restitusi di kelas. Apa sih itu restitusi? Coba kita nanti bahas bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, mari kita bermain. Nah, di sini sudah berpasangan semua belum ya? Nanti yang belum berpasangan, Pak Subur berpasangan pada diri sendiri boleh? Atau sama saya juga boleh sekali ya. Oke, sama Pak Irawan juga boleh. Mbak Mega nanti mau pasangan dengan saya juga boleh, atau mau bergabung dengan teman yang lain boleh. Nah, ini nama permainannya adalah coba buka. Bapak Ibu, coba bukanya nanti kita akan membuka tangan ya Bapak Ibu, tidak membuka yang lainnya. Ini terkait permainan si A dan si B. Bapak Ibu sekarang boleh menunjuk siapa yang mau jadi A, siapa yang mau B. Silakan kesepakatan sendiri-sendiri. Aku A, aku B aja. Aku sukanya huruf B. Aku sukanya A karena huruf pertama. Saya suka yang pertama misalnya. Boleh ya? Ada yang A, yang B. Sudah sepakat? Siapa yang A, siapa yang B? Oke. Baik, yang A itu Bapak Ibu. Ya, boleh A dulu siapa, yang B siapa gitu. Pak Subur mau A apa B? A ya Pak? A yang panjang coba Pak. Oke. Luar biasa nih Pak Subur. Ini semangatnya juga positif sekali ya Pak Subur. Oke, nanti yang A, Bapak Ibu itu bertindak sebagai orang yang akan menyembunyikan sebuah barang yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Bayangkan di tangan Bapak Ibu yang A ya, barang ini sangat berharga. Ya Bapak Ibu, boleh sekali apapun itu Bapak Ibu. Bayangkan itu barang yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Misalnya kunci gudangnya isinya emas 100 ton misalnya. Wih, banyak banget itu, kaya raya ya Bapak Ibu. Ataupun Bapak Ibu di situ menurut Bapak Ibu yang paling berharga di kehidupan Bapak Ibu apa? Keluarga boleh Bapak Ibu. Atau benda yang lain menurut Bapak Ibu sangat berharga. Handphone misalnya, ceritanya handphonenya itu Bapak Ibu sembunyikan ini, tapi cuma diibaratkan saja. Nah, Bapak Ibu akan menyembunyikan hal yang paling berharga tersebut di tangan Bapak Ibu dengan kuat, dengan prinsip Bapak Ibu. Kemudian nanti yang B, di sini yang B sebagai B Ibu bertindak sebagai orang yang akan merayu, mengintimidasi, memarahi, boleh merayu pakai uang pun boleh. Pokoknya bagaimana cara menghalalkan segala cara untuk membuka tangan yang A. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang di sini yang aktif yang B boleh. Nanti boleh bergantian juga boleh. Nanti ketika nanti saya bilang mulai, silakan Bapak Ibu rayulah teman Bapak Ibu, rekan Bapak Ibu supaya tangannya mau dibuka. Oke, sekarang yang A dulu. Sudah siap Bapak Ibu yang A? Kepalkan tangan Bapak Ibu. Siapkan hal yang paling berharga untuk Bapak Ibu. Kemudian di sini akan datang penggoda ataupun di situ yang akan merayu Bapak Ibu menggoda membuka tangan. Oke? Kita mulai ya Bapak Ibu, yang B siap ya, merayu ya. Oke, 1,
tidak mau boleh saya punya rumah 2 unit boleh. Uang tunai 1 miliar boleh. Boleh itu nggak boleh. Benar punya 2 unit itu 2 unit harganya 2 miliar loh ya. Gak butuh boleh. Apa sih dulu yang berharga ini sepertinya diberharga tadi dan tawaran dari saya ya. Lebih berharga ini. Gimana bunyi kita harus Mas Antam. Saya punya Mas Antam loh. 100 juta, 200 juta, 300 juta. Mau dibuka? Ayo bu. Ya nanti. Oh, kalau budaya itu, kalau budaya gimana layunya budaya ini? Sudah buka sendiri. Oh belum. Kalau di sini sudah berhasil merayu Bu Jamila belum itu? Belum. Gimana Bu merayunya gimana Bu sini? Bu, coba. Apa yang ditawarkan sama Bu Siti? Iya. Iya Bu. Bu, itu Bu melebihi dari ini loh Bu. Nah, tadi tawarannya juga banyak sekali. Nggak mau Bu, tetap nggak mau ya? Ini lebih berharga Bu itu. Ya, belahan jiwa. Oke, belahan jiwa ya. Baik Bapak Ibu, sudah ya Bapak Ibu ya. Nanti belum ada yang berhasil merayu Pak Subur. Tidak merayu Pak Subur. Nggak ada ya. Tulisnya tadi merayu. Enggak ya. Pak Subur padahal mau dirayu 3 orang tadi. Tetap nggak berhasil ya. Aduh, gimana ya? Saya pengen sekali merayu Pak Subur supaya bisa dibuka. Gimana caranya? Pak Subur nggak mau ya. Pak Subur saya kirimkan air 3 tangki. Mau nggak Pak Subur? Sekarang Pak Subur lagi butuh air kan? Pak Subur lagi butuh air, tapi gimana Pak? Pilih yang di tangan atau pilih tangki air? Wah. Tergoda. Benar ya Pak Subur? Mau buka yang berharga itu? Benar? Yakin? Ya. Pak ini tapi semua bercanda Pak. Berarti Pak Subur mau buka ketika Pak Subur butuh itu ya? Itu padahal berharga banget nih. Iya, berharga banget. Gimana Pak Subur? Gimana nih? Bimba. Antara kebutuhan atau apa ya? Yang ini yang berharga Pak. Coba Pak Subur tentukan sekarang Pak. Coy. 1, 2, 3. Jadi luar biasa. Ya Allah. Oke Bapak Ibu, tadi apa yang mungkin kita bisa petik ya Bapak Ibu dari permainan tadi? Mungkin ada yang satu tetap bertahan pada sesuatu yang berharga, yang satu tuh pengennya merayu gitu. Pokoknya kamu tuh harus membuka sesuatu yang berharga punya. Saya gantikan dengan yang lebih bisa. Oke, jadi mungkin ada pendapat? Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri dan bukan orang lain. Luar biasa. Iya betul sekali Bapak Ibu. Sebenarnya itu apa yang ada di bawah itu mengajarkan ke kita bahwasanya yang bisa mengontrol kita siapa Bapak Ibu? Ya diri kita sendiri Bapak Ibu. Orang lain yang nggak bisa mengontrol kita. Mau apapun. Tapi kadang kita kan terkontrolnya karena keterpaksaan. Iya nggak Bapak Ibu. Iya kan? Ada keterpaksaan yang membuat sebenarnya diri kita menjauhi logika kita. Gitu. Padahal logika kita, saya tuh pengennya seperti ini. Coba kalau kita bisa speak up Bapak Ibu, pasti tidak ada penindasan di antara kita. Itu tidak ada Bapak Ibu. Atau mungkin misalnya kita mau melakukan sesuatu, pasti kita tidak terpaksa Bapak Ibu kalau kita memang mengontrol diri kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari sini bahwasanya memang kontrol diri itu berada pada diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita sebenarnya. Itu hakikatnya manusia itu secara psikologis seperti itu. Tapi kita kan bisa berubah karena lingkungan, karena apapun. Dan iya ada tadi Bapak Ibu ada intimidasi dan lain sebagainya. Ini kita tetap bisa membuka karena ya itu Bapak Ibu, kita mungkin tidak bisa mempertahankan apa yang berharga untuk kita gitu, karena intimidasi itu, karena rayuan itu, apapun itu. Nah di sini Bapak Ibu kaitannya
bahwasanya ada sebuah teori tentang choice theory ya dari Dr. William Glasser. Glasser ini adalah psikiater dan juga pendidik ya Bapak Ibu yang bukunya sudah luar biasa. Dan di sini ada yang harus kita luruskan. Pertama Bapak Ibu, guru mengontrol murid, boleh tidak? Boleh. Tapi bagaimana caranya? Bahwasanya untuk mengontrol murid, sebenarnya murid itu bukan dikontrol ya Bapak Ibu, tapi nanti kita arahkan. Gitu. Kita jangan menganggap murid itu tidak bisa apa-apa, murid itu salah, murid itu tuh jangan seperti itu, tapi kita tuntut ke hal-hal yang lebih positif. Kemudian penguatan positif efeknya efektif dan bermakna. Contohnya di sini bahwasanya penguatan positif itu sebenarnya baik Bapak Ibu, tapi kalau kita terlalu banyak memberikan pujian, memberikan penghargaan yang berlebihan, kita tuh nanti muridnya kita itu jadi mengharapkan itu. Aku tidak dipuji sama Bu Silvi, aku nggak mau melakukan itu. Nah, itu ada efeknya juga Bapak Ibu. Itu baik, tapi pada akhirnya kalau terlalu sering juga tidak baik. Makanya sesuatu yang berlebihan itu sebenarnya tidak baik ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kritikan bisa membuat orang lain merasa bersalah. Kalau kita mengkritik, kadang tujuan kita, wis tak kritik gue, kan merasa salah. Sebenarnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Kalau kritikan itu boleh, asal kritikannya bersifat apa Bapak Ibu? Membangun. Kita kritik tapi kasih solusi Bapak Ibu. Jangan cuma kritik, gitu. Misalnya, gimana sih nak kamu kok yang seperti ini saja tidak bisa? Kok coba perjuangan gampang banget tidak bisa? Ini kan pertanyaan gampang sekali, dulu masa kelas 2 sudah bisa apa belum? Ada yang seperti itu mungkin tidak ada ya Bapak Ibu. Di sini semuanya kan sungguh baik semua. Masa ada itu tidak bisa? Enggak ya Bapak Ibu ya. Ya saya yakin Bapak Ibu di sini tidak seperti itu. Nah kemudian yang terakhir, menurut Bapak Ibu guru itu berhak memaksa nggak sih Bapak Ibu? Berhak memaksa. Nah di sini kalau menurut Dr. William itu bukan guru memaksa ya Bapak Ibu. Kita tidak dianjurkan untuk memaksa murid harus A, B, C. Tadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita tuh petani yang baik Bapak Ibu. Jangan nyirami padi itu kowe kudu dadi jagung, kowe kudu dadi telo misalnya. Tidak bisa Bapak, itu impossible ya Bapak Ibu ya. Tapi kita rawat dengan kasih sayang, kemudian kita berikan pupuk dan lain sebagainya, nanti kualitasnya akan lebih baik begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk kemudian yang ini disiplin positif. Terkait tadi Bapak Ibu ada budaya positif, disiplin positif. Kalau kita mendengar budaya disiplin gitu ya Bapak Ibu ya, apa yang menurut Bapak Ibu tadi kalau mendengar disiplin itu rasanya ada sebuah ketidaknyamanan atau Bapak Ibu merasa kalau disiplin itu hal-hal yang tidak disukai Bapak Ibu? Rasanya seperti itu ya. Mungkin kayak misalnya nih contoh disiplin harus datang tepat waktu, harus A, harus B. Itu sebenarnya kalau Bapak Ibu tanya pada diri sendiri, membuat Bapak Ibu nyaman nggak? Tidak nyaman. Saya pun juga mungkin merasa tidak nyaman ketika disiplin itu tuh dari luar ya Bapak Ibu. Kita diharuskan, diwajibkan dan lain sebagainya. Tapi di sini Bapak Ibu sebenarnya disiplin itu bisa dimunculkan dari dalam diri Bapak Ibu atau motivasi intrinsik Bapak Ibu. Di situ kemudian nanti muncullah motivasi internal itu untuk berbuat kebaikan mengacu pada nilai kebaikan. Biasanya gini Bapak Ibu, oh saya itu sebagai guru harus dicontoh nih oleh muridnya, gitu kan? Berarti ada nilai-nilai yang baik yang harus saya berikan kepada murid saya gitu. Kalau itu sudah tertanam dari jiwa Bapak Ibu, di dalam hati Bapak Ibu dan semuanya, itu kita tidak akan merasa bahwa disiplin itu membebani Bapak Ibu. Nah kemudian di sini Bapak Ibu nanti keterkaitannya dengan disiplin positif menuju murid yang merdeka. Seperti apa sih Bapak Ibu? Nah tadi terkait tentang disiplin positif. Kalau Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen itu salah satu ahli pendidikan juga Bapak Ibu, di situ mengungkapkan bahwa disiplin itu adalah bentuk kontrol diri Bapak Ibu sebenarnya. Sebenarnya tidak ada yang bisa mengontrol disiplin kita kecuali diri Bapak Ibu sendiri. Kemudian kontrol diri itu sebenarnya untuk mencapai tujuan yang mulia Bapak Ibu. Tujuan mulia itu nanti
mengajunya pada nilai sama prinsip seseorang. Nah itu kita sebut sebagai nilai kebajikan universal atau nilai kebaikan yang memang sudah disepakati secara internasional. Begitu ya Bapak Ibu ya, untuk nilai kebajikan universalnya. Nah, kalau untuk pembelajaran nilai kebajikannya untuk murid kita sekarang ini tertuang di kurikulum Merdeka. Itu Bapak Ibu sudah pasti sih sudah melotok ya Bapak Ibu ya terkait profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kreatif, berkebinekaan global dan juga bernalar tinggi. Itu untuk yang nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Nah ini Bapak Ibu yang tadi saya maksudkan untuk nilai kebajikan universal secara umum. Ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri dan lain sebagainya. Bapak Ibu semuanya sudah tertuang di sini. Bapak Ibu boleh membaca sejenak. Kira-kira coba kita menengok kepada diri kita ya Bapak Ibu, apakah nilai-nilai kebajikan ini sudah ada di diri kita gitu. Kalau saya sendiri mungkin ada tapi belum maksimal seluruhnya. Saya mengakui bahwa saya untuk nilai kebajikan dalam diri saya ini belum maksimal. Untuk itu kan kita perlu belajar ya Bapak Ibu untuk bagaimana kita baik hati, bagaimana kita bersahaja, kemudian bagaimana kita dermawan, jujur, rendah hati. Itu kan kita semua masih belajar sebagai manusia begitu. Kemudian saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kalau manusia itu melakukan sesuatu itu ada dorongan Bapak Ibu dari dalam diri atau motivasi dari dalam diri manusia. Apa saja Bapak Ibu motivasinya? Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Nah ini yang mungkin sering terjadi di sekolah kita. Misalnya Bapak Ibu, anak-anak Bu saya mau berangkat hari ini tidak telat ya. Kenapa kok rajin telat ya hari ini? Mama kan dihukum guru. Coba Bapak Ibu, kalau siswanya seperti itu kalian Bapak Ibu merasa gimana? Di rumah ada pembicaraan seperti benar dihukum guru nih. Gitu kan Bapak Ibu. Itu kalau menurut saya jadi guru sedih Bapak Ibu. Benar dihukum gurunya aku mangkat sekolah kasih. Itu ada motivasi Bapak Ibu. Nah itu kemudian mandi gak sih, kemudian sarapan udah gak siap, tapi jawabannya itu Bapak Ibu sedih sekali gak sih? Bentar dihukum gurunya, siapa yang menghukum Silvi misalnya. Nah itu sebenarnya kan hal yang kurang baik ya Bapak Ibu ketika siswa itu motivasinya seperti itu. Kemudian ada yang kedua nih, mungkin Bapak Ibu awalnya berpikiran bahwa kita memberikan imbalan, penghargaan, hadiah itu akan positif nih menyebabkan anak tersebut punya motivasi. Iya Bapak Ibu, betul, itu akan memotivasi. Siapa sih yang nggak suka diberi hadiah gitu kan? Ya anak-anak hari ini uangnya nilai 100 tak kasih 100.000 dari Silvi misalnya. Wah itu semalam belajar nggak tidur Bapak Ibu, yakin wis trimil dan sampai mimpi saya ulangan dapat uang 100.000. Ya Allah Bu, besok saya bangunkan pagi mau belajar mau dapat uang 100.000 dari Silvi. Dan kayak gitu terus Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, apa bahayanya Bapak Ibu? Sebenarnya bahayanya adalah ketika nanti anak tersebut jadi tidak semangat karena sudah tidak diberi hadiah oleh Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, coba, besoknya aku nanti semangat dong, besok saya kayak hadiah gitu. Itu Bapak Ibu, bahwasanya kita padahal tadinya berpikir nih hadiah itu keren banget nih, wah aku bisa kasih hadiah muridku tuh jadinya luar biasa nih semangat. Tapi bayangkan kalau suatu saat Bapak Ibu misalnya hadiahnya uang, tidak punya uang, belum punya uang, ataupun tidak ingin membuat temannya yang lain ini sehingga menghilangkan hadiah itu, pasti dia tidak akan semangat. Ya betul sekali. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu, motivasi yang terbaik mungkin ya Bapak Ibu kalau menurut saya menjadi orang yang mereka inginkan. Maksudnya mereka inginkan dari dalam diri kita sendiri. Oh saya tuh pengen menjadi siswa yang baik, menghargai diri saya sendiri, supaya apa Bapak Ibu? Supaya nanti aku punya prinsip itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Oh aku cuma pengen jadi murid yang baik, aku mau belajar, itu cuma dari dalam diri. Nah itu Bapak Ibu cara memunculkannya susah nggak? Susah. Kalau kita
tidak apa ya istilahnya, kita pun tidak percaya bahwa kita bisa, ya susah Bapak Ibu. Tapi kalau kita bisa, yuk coba kita pelan-pelan menuntut kulit kita kepada karakter yang lebih baik. Kemudian ini Bapak Ibu terkait hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tadi ini ya Bapak Ibu ya, kita berbicara terkait apa tanggapan kita sebagai guru ketika murid kita berbuat salah. Hukuman merupakan tanggapan terhadap murid melanggar peraturan agar menghentikan perilaku yang tidak baik. Contoh di dalam kelas, tidak mengerjakan PR. Kamu berdiri pakai satu kaki, kemudian tangan kamu diangkat ke atas selama 15 menit atau selama 30 menit. Kemudian kalau misalnya anak-anak itu diberikan konsekuensi seperti ini, hasil tindakan yang dilakukan oleh murid tanpa keterlibatan guru atau logis berhubungan langsung dengan murid. Kalau konsekuensi kan itu istilahnya kita menanyakan Bapak Ibu. Misalnya di situ kita itu ada murid kita, dia sengaja menyobek kertas atau misal buku milik temannya, gitu kan. Kemudian temannya nangis tuh. Nah, kita kalau misalnya memberikan konsekuensi seperti ini Bapak Ibu, nah coba kamu lihat kertasnya dari teman kalian tadi itu sobek enggak? Iya sobek, terus gimana? Ya nggak apa-apa, biarin dia nangis gitu. Bapak Ibu menghadapi situasi seperti itu gimana Bapak Ibu? Biarin dia nangis, terus saya kalau dia nangis gitu kan. Nah itu kadang anak-anak ada seperti itu. Tapi gini Bapak Ibu, kita harapkan seperti ini. Nah kalau misalnya Bu Silvi pinjam kertasmu, nah Bu Silvi nanti juga akan menyobek kertas. Terus Bu Silvi bilang, nggak apa-apa, Bu Silvi senang banget kalau kertasmu robek, kalau kamu nangis Bu Silvi senang. Kamu kira-kira gimana nak? Sedih nggak? Sedih Bu. Nah, terus gimana caranya? Ya gimana ya Bu? Dilem aja kok Bu. Gitu. Coba kamu usaha deh gimana caranya supaya kertas tersebut tidak sobek. Ya udah Bu, saya lem deh Bu. Atau ya udah Bu, saya punya ide Bu. Saya punya kertas yang lain Bu. Tak gantiin aja gimana Bu? Boleh. Nah itu Bapak Ibu, itu konsekuensi yang diterima oleh murid. Tapi kita nggak menghukum. Tapi kita kasih aja pertanyaan terus gimana arahkan terus. Ya kalau diajak untuk sering berpikir seperti itu Bapak Ibu, dia akan pikir kalau misalnya aku berbuat salah tuh harusnya seperti ini gitu. Nah ini Bapak Ibu terkait hukuman atau konsekuensi. Kalau berkeliling lapangan 50 kali karena terlambat itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Kemudian kalau menulis halaman 5 lembar karena tidak mengerjakan PR, hukuman atau konsekuensi? Ini hukuman, ya betul. Kalau yang ini berdiri di lapangan selama 1 jam karena tidak tertib upacara, hukuman. Bagus, oke. Yang ini Bapak Ibu kehilangan waktu 15 menit untuk istirahat karena belum menyelesaikan tugas. Ini bentuk konsekuensi, tapi kita nggak menghukum Bapak Ibu. Misalnya belum selesai tugasnya, baik nah karena kamu belum selesai, yuk selesaikan dulu. Bu Silvi tunggu di sini. Nah, tapi teman-temanmu sudah istirahat, nah kamu nggak apa-apa. Teman-temanmu udah istirahat, ya sebenarnya apa sih Bu? Saya jadi nggak bisa istirahat tuh Bu. Nah, tapi bagaimana tugasmu? Nah, kamu selesaikan tidak? Iya Bu. Ya sudah, sekarang selesaikan dulu tugasmu. Bu Silvi tunggu di sini. Walaupun kamu kehilangan 15 menit, tapi kamu menyelesaikan tugas. Iya sih Bu. Ya sudah, besok lagi aku nggak mau kehilangan 15 menit untuk istirahat karena nggak mengerjakan tugas. Begitu. Saya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini membersihkan meja yang ketumpahan air minum saat jam pelajaran. Itu konsekuensi atau bukan Bapak Ibu? Ya, konsekuensi. Oke. Apakah Anda pernah mendengar istilah dihukum oleh penghargaan? Bapak Ibu pernah mendengar ini? Belum ya Bapak Ibu ya? Kok dihukum oleh penghargaan? Padahal luar biasa Bapak Ibu. Kita selama hidup itu butuh loh penghargaan gitu. Bapak Ibu butuh nggak sih dihargai usaha Bapak Ibu luar biasa? Misal lomba butuh penghargaan dan lain sebagainya, iya nggak dihargai. Tapi kok ada sih istilah dihukum oleh penghargaan gitu? Apa sih sebenarnya ini? Gitu kan? Nah begini Bapak Ibu.
Sebenarnya ini yang akan kami pesankan bahwasanya hukuman itu memang membuat rasa tidak nyaman, kecewa, sakit hati maupun dendam yang mendalam ini mungkin ya dari murid-murid kita kepada kita kalau kita menghukumnya tidak benar. Tapi penghargaan itu juga bisa menurunkan kualitas Bapak Ibu, bersifat jangka pendek, tidak efektif, menyebabkan ketergantungan dan menurunkan kualitas. Ini sudah ada penelitiannya Bapak Ibu. Jadi beberapa responden saya lupa ini ada penelitian bahwasanya siswa satu kelas itu diberikan perlakuan khusus, diberikan penghargaan setiap hari, kasih penghargaan terus setiap saat kasih penghargaan selama berapa bulan begitu. Suatu kali riset ini dihentikan untuk penghargaan tersebut, dihentikan untuk memberikan penghargaan, dan kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Di situ Bapak Ibu apa yang sudah baik karena setiap saat dipuji, diberikan hadiah dan sebagainya hilang, menyusut tiba-tiba, menyebabkan ketergantungan juga Bapak Ibu. Bahwasanya anak tersebut motivasinya tadi Bapak Ibu cuma pengen penghargaan itu. Saya cuma pengen dihargai seperti itu loh Bapak Ibu. Saya kasih bintang 10, saya cuma pengen 10 bintang itu setiap hari. Coba secara konsisten Bapak Ibu penghargaan itu menjadi hukuman Bapak Ibu untuk siswanya. Karena ketika dia tidak diberikan penghargaan, dia merasa bahwasanya aku menderita nih, aku melakukan sesuatu karena tidak ada penghargaan, ya udah aku nggak mau melakukan itu karena aku merasa tidak dihargai. Dan sebenarnya menghukum siswa Bapak Ibu seperti itu, menghukum psikisnya, begitu ya yang saya maksudkan, menghukum psikisnya. Boleh Bapak Ibu sambil minum boleh ya? Saya sebenarnya pengen boleh ya? Oke. Ini ya Bapak Ibu ya. Membuka apa yang ada di depan Bapak Ibu, boleh dinikmati Bapak Ibu. Itu sebuah konsekuensi ya Bapak Ibu, bahwasanya di depan itu sudah ada makanan, Bapak Ibu silakan untuk menikmati. Waktunya sudah 30 menit ya? Tuh kok masih banyak ya materinya ya? Ya udah nanti kita skip ya Bapak Ibu. Kita buka puasa dulu Bapak Ibu. Silakan ya Bapak Ibu untuk menikmati hidangan. Mohon saya Bapak Ibu, ini saya mohon izin untuk membasahi rombongan saya. Sepertinya sudah kering sekali. Oke. Saya sambil duduk boleh nggak Pak? Oke, alhamdulillah yang saya baik-baik sekali ya. Alhamdulillah, ini saya senang kalau dirinya gini. Oke, Bapak Ibu saya juga sedikit ya Bapak Ibu. Oke, ini sambil nonton video mungkin ya Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah menyiapkan video. Oke. Apa?
terima Jesse. Emosional sekali ya rasanya ya Bapak Ibu ya. Iya, sedih sekali ya. Apalagi tidak tahu. Iya, saya juga sedih Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu tadi sebenarnya kurang translate sedikit ya. Tapi intinya tadi bahwasanya ada murid yang datang setiap hari terlambat ya Bapak Ibu ya. Tapi di situ yang tidak dilakukan gurunya apa Bapak Ibu? Mencari tahu, betul, bertanya, kemudian mendengarkan dulu nih muridnya kenapa, sebenarnya ada apa, kenapa sih kok sampai seperti itu. Tapi langsung ya dihukum. Tadi dihukumnya dengan apa Bapak Ibu? Dengan dipukul dengan mudah. Setiap hari sampai akhirnya Bapak Ibu melihat tidak ada ekspresi bahwasanya muridnya sampai pasrah. Oh habis ini saya dihukum, oh habis ini saya dihukum. Kemudian dia pasrah, terus memberikan tangannya gitu kan. Dia udah pasrah Bapak Ibu, udah dari rumah itu dia sudah, oh habis ini saya dihukum, saya habis ini dihukum seperti ini, hukumannya seperti ini, dan tidak ada yang berubah. Tapi di situ yang berubah ketika gurunya Bapak Ibu melihat dengan sendirinya ya Bapak Ibu, anak tersebut itu kalau pagi nganterin ibunya ke seperti rumah sakit puskesmas gitu Bapak Ibu untuk berobat ceritanya. Nanti itu kan ada tulisannya tapi ambulans apa gitu ya Bapak Ibu, akan dibawa ambulans untuk ke rumah sakit atau sebagainya. Tapi jalannya pas jam sekolah gitu. Tapi gurunya di situ tidak bijaknya itu Bapak Ibu, tidak ditanyai dulu. Kemudian ada kok sampai telat gitu kan.
kita. Tidak ada orang yang peduli bahwasanya saya tuh telat, kenapa di rumah saya tuh ada apa, ada kejadian apa, nggak ada orang yang tahu. Itu sedih sekali di situ Bapak Ibu. Pernah Bapak Ibu merasakan hal seperti itu mungkin? Pernah ya? Bu Zulfa pernah nih? Ditinggal pacar mungkin? Atau ditinggal nikah? Atau apa ini Bu Zulfa? Iya Kalau guru nggak mau tahu tentang kebaikan saya, apa? Tidak mau tahu? kebaikan saya. Kebandel Pak Subur, gitu ya Pak. Pak Subur, saya rasa Pak Subur sini tidak bandel tuh Pak. Ya, Pak Subur ini merupakan sosok yang perlu dicontoh Bapak Ibu di sekolah kami itu Pak Subur. Ya Pak Subur, ini Pak Subur itu juga semangatnya luar biasa. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita bertanya gini Pak Subur ya, ada orang yang lain nggak mau tahu nih tentang kita, ada kerepotan apa tentang diri kita gitu. Itu suatu saat akan disadarkan oleh Tuhan. Yang bisa menyadarkan hanya Tuhan yang Maha Esa. Itu gurunya itu kalau sebelum gurunya tadi itu melihat, itu tidak akan tersadar Bapak Ibu. Dan di situ yang menggerakkan siapa? Motivasi intrinsiknya guru itu sendiri. Karena melihat kejadian itu disadarkan mungkin oleh tangan Tuhan, tangan Allah Subhanahu Wa Taala itu diberikan. Misalnya dia kan telat tuh gurunya, kemudian harus melihat hal seperti itu, kemudian dia menggerakkan hati. Nah itu Bapak Ibu, kadang kita kalau udah mencentok mungkin ya Bapak Ibu, ada suatu hal yang membuat kita bisa berubah lebih baik, itu adalah ada di tangan Tuhan seperti itu. Nah Bapak Ibu, ini kan masih banyak. Saya ke intinya saja ya Bapak Ibu, tadi ya ini sih, tapi masih banyak ini yang belum tersampaikan. Lalu bagaimana jika ada permasalahan di dalam kelas? Bu Siti, murid saya seperti ini, murid saya seperti ini, murid saya ngeyel, murid saya nakal, kan ibu bapak yang mengabeli, ya nggak Bapak Ibu? Murid itu tidak nakal ketika Bapak Ibu tidak memberikan label. Nakal dua sudah dibocek, ngeyel, wow bukan dari guru nih, ngeyel, banget gitu kan Bapak Ibu? Label Bapak Ibu sebenarnya, itu label. Sebenarnya kita tuh hanya perlu tahu, sebenarnya kita kan manusia punya 5 kebutuhan dasar. Ada bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, penguasaan. Jika ada murid kita nih Bapak Ibu yang melakukan sesuatu hal negatif, coba perhatikan dia kurangnya apa di pemenuhan kebutuhan dasar. Contohnya, misalnya untuk bertahan hidup Bapak Ibu, dia lapar misalnya. Bertahan hidup kan ini bisa makan, sandal, makanan. Dia sebenarnya lapar tapi dia membuat onar gitu. Sebenarnya dia lapar, tapi untuk memenuhi kebutuhannya itu dia karena di dalam kelas misalnya yang sudah lama pelajarannya lama, kemudian tidak ada yang tahu tentang kebutuhannya, dia pengen istirahat nih, pengen makan. Tapi cara dia melampiaskannya dengan hal yang lain, ramai dan lain sebagainya, karena kita tidak tahu kebutuhan murid kita seperti apa gitu. Ada lagi tentang musik, mungkin kasih sayang dan rasa diterima. Ada murid kita yang berbeda di kelas, tapi itu tidak diterima misalnya sama teman-temannya. Nah kita harusnya merangkul Bapak Ibu ya, biar diterima. Nah kemudian Bapak Ibu, nah ini terkait tadi ya Bapak Ibu, cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kita bisa membuat keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, di sini saya cuma ingin praktek saja sebentar. Bapak Ibu bisa menuliskan, saya butuh sampel 2 atau 3 ya Bapak Ibu, untuk menuliskan peraturan apa yang mungkin bisa diterapkan di dalam kelas kita yang dari Bapak Ibu sendiri atau dari murid sendiri. Untuk membuat keyakinan kelas, yang pertama dilakukan adalah Bapak Ibu bisa membagikan post-it seperti ini. Saya ambil sampel 2 atau 3 saja ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, Pak Subur kayaknya ini gimana? Pak Subur kayaknya ini yang Pak Subur luar biasa. Dan coba Bapak Ibu sekarang boleh menuliskan apa yang Bapak Ibu inginkan atau aturan yang Bapak Ibu inginkan ketika ada di kelas. Aturan ya yang Bapak Ibu inginkan di dalam kelas. Nah itu boleh Bapak Ibu menuliskan itu sebagai murid, ceritanya Bapak Ibu murid. Ya anak-anak silakan Bu Sylvie minta anak-anak kalau misalnya di kelas yang seharusnya dilakukan di dalam kelas itu apa sih? Aturan apa di dalam kelas? Murid diminta untuk menulis sendiri. Coba sekarang boleh dituliskan dulu. Gak usah panjang-panjang ceritanya murid kan Bapak Ibu. Gak usah panjang-panjang. Kecil saja, kemudian saya bantu nanti untuk menempelkan di sana. Sudah Bu Mega? Oh, Bu Mega ya? Iya, terima kasih Bu Mega. Tidak boleh dulu pakai D. Jadi mantap banget. Ya, tidak boleh
harus disiplin. Nah, ini harus disiplin. Dari Pak Subur, namanya Pak Subur. Oke, terima kasih. Data tepat waktu tidak mencontek. Ya. Nah, Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu sudah mendapatkan dari anak-anak seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian di situ Bapak Ibu yang kalimat negatif, contohnya tidak boleh gelut. Nah, itu kalimatnya negatif atau positif Bapak Ibu? Kita ganti kalau positif apa? Ukur, ya akur dengan teman. Kita ganti Bapak Ibu di sini. Anak-anak diganti kalimatnya ya, akur dengan teman. Oke, positif. Nah, gitu. Kemudian ini tidak ramai. Berarti apa Bapak Ibu di dalam kalimat positifnya? Tenang, ya boleh harap tenang juga boleh Bapak Ibu. Karena anak-anak kecil itu pakainya kalimat yang sederhana saja. Harus disiplin boleh lah, tapi ini harus disiplin gitu. Oke, kemudian datang tepat waktu boleh tidak mencontek. Berarti tidak mencontek kalimat positifnya loh. Iya, nah itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yakinilah itu sebagai keyakinan kelas. Itu nanti bisa buat di Canva atau Bapak Ibu buat poster yang besar tentang keyakinan kelas itu. Itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengembalikan ketika anak-anak itu nanti berbuat salah. Anak-anak ingatkan, anak-anak keyakinan kelas kita apa? Kalau misalnya ada hal yang perlu tambahkan Bapak Ibu. Di situ misalnya rukun, kemudian menghormati, menghargai, ditambahkan saja. Itu dipasang di kelas yang besar kalau perlu. Kemudian diingatkan setiap hari. Nah itu cara pertama Bapak Ibu yang ditawarkan sesuai dengan teori-teori pendidikan yang sudah ada mungkin tadi dari ahli-ahli tadi untuk mendisiplinkan siswa. Kemudian, nah itu keyakinan kelas itu berkaitan dengan nilai universal tadi ya Bapak Ibu yang diyakini dalam kelas untuk membangun budaya positif. Udah praktek ya Bapak Ibu tadi ya, sudah bisa tadi ya Bapak Ibu, nanti kalau diterapkan di kelas bisa ya. Oke, kemudian ya ini Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Sedikit ya Bapak Ibu, karena waktunya ternyata sudah selesai Bapak Ibu. Kok tidak terasa ya Bapak Ibu? Tidak mau selesai, gimana nih Bapak Ibu? Padahal belum selesai. Gak apa-apa ya, kalau lebih sedikit boleh ya? Kayaknya ya saya ya Bapak Ibu ya, sedikit ya. Oke, bentar. Nah, ini Bapak Ibu terkait restitusi itu sebenarnya sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga kembali ke kelompoknya itu dalam karakter yang lebih kuat. Segitiganya apa saja Bapak Ibu? Ada bentar. Nah, yang pertama prosesnya nanti ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kalau yang menstabilkan identitas, contoh kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, semua orang itu pasti pernah bersalah. Bu Sylvie juga pernah kok melakukan kesalahan, tapi di sini kita fokusnya Bu Sylvie tidak akan menyalahkan kamu kan. Yuk kita cari solusi. Bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi permasalahan yang kamu buat. Nah, misalnya ngumpet dolanan kancane gitu. Kalau misalnya kamu ngumpet dolanan kancane kan berarti ada masalah di situ dan harus diselesaikan. Gimana caranya menyelesaikan? Nah, itu kemudian nanti setelah stabil identitasnya, kemudian ada validasi tindakan yang salah. Validasinya maksudnya gimana? Nah, tadi perbuatan kamu itu salah atau benar sih Pak? Gitu. Kalau misalnya anak salah, Bu, lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Kembalikanlah ke keyakinan kelas. Anak-anak masih ingat keyakinan kelas kita? Berarti tentang barang-barang temannya gimana? Ya harus mencari menjaga barang milik teman misalnya. Itu Bu Jamila. Nah itu kembalikan lagi. Ini saya ada sedikit contoh video ya Bapak Ibu. Ketika merestitusi siswa yang salah. Ini ilustrasi saja ya Bapak Ibu, ilustrasi saja. Jika mau di kelas 6 dia seringkali berdiam diri di kelas. Suatu saat dia mengambil pulpen ada. Ini ilustrasi ya. Dijumbo pulpennya kemudian. Hari ini sehat.
Kita tahu tidak kenapa kita menyusui kita sendiri? Tidak tahu. Ibu kita, jadi waktu di kelas, jadi melihat mengambil sayur yang ada, kemudian kita menyembunyikannya di pojok kelas. Benar tidak ini? Iya, betul. Kalau Bu Sylvie tidak akan menyalahkan kenapa, karena memang setiap orang kan pasti pernah bersalah ya. Nah, ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas itu tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya murid itu tidak merasa disalahkan terus. Kayak dia perlu orang untuk membela dia walaupun dia salah gitu. Distabilkan dulu identitasnya. Bahwasanya manusia itu pernah bersalah, bahkan kita pun pernah bersalah gitu kan Bapak Ibu. Jadi distabilkan Juga pasti pernah membuat salah. Tapi di sini Bu Sylvie pengen kita cari solusi yang ada. Nah, ini fokusnya di situ, cari solusi. Sylvie ingin tahu Alasan. kita pasti punya alasan ya kenapa melakukan hal tersebut. Iya, Alasannya apa? soalnya aku belum punya bukan seperti mereka gitu. Alasannya adalah pengen bolpen seperti Naja. Itu tanyakan alasannya, iya. Dia sebenarnya ada kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi gitu. Kok sampai seperti itu? Apakah dia butuh kebebasan, butuh kesenangan, butuh rasa kasih sayang dan lain sebagainya? Ini tujuannya itu validasi tindakan itu agar dia tahu Berarti bisa kebutuhannya. lalu memiliki dari mereka tuh kita masih ingat nggak sih Keyakinan awalnya yang sudah kita buat Oh iya, ingat dulu. tentang para milik kemarin tadi Saling menjaga barang milik teman. kita pintar banget saling menjaga karena kita sebenarnya yakin nggak sih kalau misalnya kita menjaga barang milik teman itu nanti barangnya kita juga bisa saling temannya. Nah itu Bapak Ibu, kalimat tadi berkaitan dengan kesepakatan kelas, dia juga ditanyakan keyakinannya. Ketika kamu berbuat baik, kira-kira akan berbalik gak sih ke dirinya? Dia pokoknya ini kita sedikit apa ya memberikan ini ya Bapak Ibu arahan agar pikirannya itu nanti masuk ke dalam pikirannya itu yang positif-positif. Jadi tadi ya Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Intinya seperti itu Bapak Ibu untuk segitiga restitusi ketika kita menghadapi permasalahan di dalam kelas. Oke Bapak Ibu, kemudian apa lagi? Oke. Dan tadi manfaatnya Bapak Ibu kalau segitiga restitusi itu sebenarnya untuk memperbaiki hubungan apa Bapak Ibu yang mungkin dengan teman yang bermasalah, dengan guru bisa, atau tawaran di sini tadi Bapak Ibu ketika menyelesaikan masalah tersebut ada paksaan tidak Bapak Ibu? Di sini cuma bentuknya pertanyaan ya Bapak Ibu, pertanyaan jangan dipaksa untuk ayo aku kayak gitu terus-terusan, jangan seperti itu. Kemudian memberikan tuntunannya tadi dituntun sesuai keyakinan kelasnya. Kemudian dikuatkan tadi dengan keyakinan kelasnya. Kemudian fokus pada solusi ya Bapak Ibu, yang difokuskan solusinya ya Bapak Ibu, bukan terkait istilahnya apa hukumannya gitu, konsekuensinya apa, tapi lebih kepada solusi. Dan di sini yang paling penting adalah kita sebagai guru jangan hanya menyalahkan murid gitu, karena kita butuh sekali tahu alasan murid itu butuhnya apa gitu. Kita juga harus tahu kebutuhan muridnya seperti apa gitu Bapak Ibu. Nah di sini yang terakhir kesimpulannya adalah ini berarti slide terakhir ya Bapak Ibu. Budaya positif bisa diciptakan dengan cara menciptakan lingkungan positif dan kondusif untuk memperkuat karakter murid. Cara yang bisa dilakukan untuk mengelola permasalahan di kelas yaitu menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kegiatan ini jika dilakukan dengan konsisten akan memperkuat nilai kebajikan dalam diri murid, sayangi murid kita, bawa mereka kepada dunia. Ini berarti slide terakhir ya Bapak Ibu. Budaya positif bisa diciptakan dengan cara menciptakan lingkungan positif dan kondusif untuk memperkuat karakter murid. Cara yang bisa dilakukan untuk mengelola permasalahan di kelas yaitu menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kegiatan ini jika dilakukan dengan konsisten akan memperkuat nilai kebajikan dalam diri murid, sayangi murid kita, bawa mereka kepada dunia yang positif dan penuh makna. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, semoga bermakna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.
Saya Jamila Sismawati, Kepala SD Negeri Purworejo, ingin menyampaikan setelah saya mengikuti diseminasi yang dilaksanakan oleh Ibu Sylvia Anggraini tentang budaya positif, luar biasa, sangat bermanfaat apabila itu nanti dilaksanakan oleh semua guru kelas yang ada di sekolah kami, diimplementasikan, dan itu menjadi budaya yang bisa kita laksanakan di sekolah. Saya Zulfa Zaidatul dari SD Negeri Tegal Miring. Setelah mengikuti diseminasi Ibu Sylvia, saya merasakan dampak yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah tentang disiplin positif. Dari positif diri sendiri akan berdampak pada lingkungan di sekolah. Maka dari itu, mari kita tanamkan positif dalam diri kita. Semangat! Salam dan bahagia. Saya Dian Mawarti dari SD Negeri Munggang Sari. Setelah saya mengikuti diseminasi yang diselenggarakan oleh Mbak Sylvia Anggraini, di sini saya bisa memetik ilmu yang sangat banyak tentang budaya positif yang bisa ditanamkan atau diterapkan di kelas, dan cara penyelesaiannya yang tidak membuat siswa merasa takut atau seperti dihukum, tapi siswa bisa menyadari bagaimana dia menyelesaikan kesalahannya dengan alasan yang dapat dia selesaikan sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia.